Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai stabilitas dan tegangan. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Ihsan Fazli Anda Nasution, Juan Andreas Kultom, Lewis Simanjuntak, Maisaro Rangkuti, Marcela Terensi Tarigan, Melisa Damaitu Lubis, Muhammad Fadila dan Nancy Agalais Sibarani. Pengertian energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs yang juga dikenal sebagai fungsi Gibbs dilambangkan dengan simbol G. Energi bebas Gibbs lebih umum dikenal di dalam bidang kimia dibandingkan energi bebas Helmholtz. Energi bebas Gibbs memegang peranan dalam kimia, terutama untuk menentukan suatu proses kimia berlangsung spontan atau tidak. Jika reaksi kimia memiliki perubahan energi bebas Gibbs kurang dari nol, maka reaksi kimia akan berlangsung spontan. Jika reaksi kimia memiliki perubahan energi bebas Gibbs sama dengan nol, maka reaksi kimia akan mencapai kesetimbangan. Hubungan energi bebas Gibbs dan tekanan. Energi bebas Gibbs merupakan fungsi temperatur dan tekanan. Pengaruh tekanan dan temperatur dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan persamaan dapat dituliskan G sama dengan H dikurang TS. G sama dengan U ditambah PP dikurang TSP. Kebergantungan fungsi Gibbs pada temperatur dapat dinyatakan pada persamaan tertulis sebagai berikut. G sama dengan H dikurang TS, TS sama dengan H dikurang G, sehingga S sama dengan H dikurang G per T. Lalu selanjutnya yaitu kebergantungan fungsi Gibbs pada entalpi dapat dinyatakan pada persamaan tertulis yaitu G sama dengan H dikurang TS. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang entalpi. Sebelum kita masuk ke tentang entalpi, kita harus mengetahui apa sih pengertian entalpi. Nah, entalpi merupakan suatu kaidah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dalam volume dan tekanan panas dari suatu zat. Satuan SI dari entalpi ini merupakan joule atau disingkat sebagai J. Berdasarkan jenis reaksinya, entalpi terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan ini merupakan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa unsur-unsurnya. Contohnya yaitu ada Na2 ditambah 3H2 bereaksi menghasilkan 2NH3. Delta H-nya yaitu minus 92 Kj. Nah, pada reaksi di atas, untuk membentuk 2 mol gas amonia, NH3, terjadi pelepasan kalor sebesar 92 kJ. Dengan demikian, untuk membentuk 1 mol gas amonia akan terjadi pelepasan kalor sebesar 92 bagi 2 kJ atau sebesar 46 kJ. Nah, karena persamaan termodinamika ini merupakan pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya, maka dapat disimpulkan perubahan entalpi pembentukannya yaitu minus 46 kJ per mol. Yang kedua ada entalpi penguraian. Perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya yang diukur pada keadaan standar. Contohnya itu ada 2H2O menghasilkan 2H2 tambah O2 dengan delta H sebesar 485,6 kJ. Pada reaksi di atas, untuk menguraikan 2 mol uap air atau H2O dibutuhkan kalor sebesar 485,6 kJ. Dengan demikian, untuk menguraikan 1 mol uap air akan membutuhkan kalor sebesar 485,6 dibagi 2 mol atau sebesar 242,8 kJ. Karena persamaan termodinamika ini merupakan penguraian senyawa menjadi unsur-unsurnya, maka dapat disimpulkan perubahan entalpi pembentukannya yaitu positif 242,8 kJ. Yang ketiga yaitu entalpi pembakaran, yaitu perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol zat yang diukur pada kadar standar. Contohnya yaitu ada 2CH3OH ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 tambah 4H2O dengan delta H-nya sebesar minus 1277 kJ. Pada reaksi di atas, untuk membakar sempurna 2 mol metanol atau CH3OH menghasilkan kalor sebesar 1277 kJ. Dengan demikian, pada pembakaran 1 mol metanol akan menghasilkan kalor sebesar 1277 dibagi 2 atau sebesar 638,5 kJ. Karena persamaan termodinamika di atas merupakan pembakaran sempurna, maka dapat disimpulkan perubahan entalpi pembakarannya yaitu minus 638,5 kJ per mol. Yang keempat ada entalpi penetralan, di mana perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam yang diukur pada keadaan standar. Contohnya yaitu 2NaOH tambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah 2H2O dengan delta H-nya sebesar minus 200 kJ.
Pada reaksi penetralan di atas, untuk menetralkan 2 mol NaOH membutuhkan 1 mol H2SO4 dengan menghasilkan kalor sebesar 200 kJ. Dengan demikian, perubahan entalpi penetralan NaOH sama dengan minus 200 kJ dibagi 2 mol, menghasilkan minus 100 kJ per mol. Sedangkan untuk penetralan H2SO4 yaitu minus 200 kJ dibagi 1 mol menghasilkan 200 kJ per mol. Entalpi penguapan. Perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair menjadi fase gas yang diukur pada keadaan standar. Contoh, H2O dalam fase liquid menjadi H2O dalam fase gas. Delta H-nya sama dengan positif 44 kJ. Pada proses penguapan 1 mol H2O dalam fase cair menjadi fase gas dibutuhkan kalor sebesar 44 kJ. Dengan demikian, perubahan entalpi penguapannya yaitu positif 44 kJ per mol. Entalpi peleburan, perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pencairan 1 mol zat dalam fase padat menjadi fase cair yang diukur pada keadaan standar. Contoh, H2O dalam fase solid menjadi H2O dalam fase liquid. Delta H-nya sama dengan 6,01 kJ. Pada proses peleburan, 1 mol H2O dalam fase padat menjadi cair dibutuhkan kalor sebesar 6,01 kJ. Dengan demikian, perubahan entalpi peleburan H2O sama dengan positif 6,01 kJ per mol. Entalpi penyubliman. Perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penyubliman 1 mol zat dalam fase padat menjadi gas yang diukur pada keadaan standar. Contoh, H2O dalam fase solid menjadi H2O dalam fase gas. Delta H-nya yaitu positif 50,01 kJ. Pada proses penyubliman 1 mol H2O dalam fase padat menjadi fase gas dibutuhkan kalor sebesar 50,01 kJ. Dengan demikian, perubahan entalpi penyubliman H2O sama dengan positif 50,01 kJ per mol. Entalpi pelarutan. Perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pelarutan 1 mol zat terlarut yang diukur pada keadaan standar. Contoh, HCl dalam fase gas menghasilkan HCl dalam fase aquos. Delta H-nya sama dengan minus 75,14 kJ. Pada proses pelarutan 1 mol HCl dari fase gas menjadi fase larutan menghasilkan kalor sebesar 75,14 kJ. Dengan demikian, perubahan entalpi pelarutan HCl sama dengan minus 75,14 kJ per mol. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai entropi. Entropi adalah derajat ketidakteraturan atau kekacauan dalam suatu sistem. Secara khusus dapat dihitung menggunakan rumus yang dinyatakan oleh Louis Borsmet tahun 1896, di mana rumusnya adalah S sama dengan K dikali integral W. S adalah energi entropi sistem. K adalah tetapan Borsmet dengan tetapannya itu 1,381 kali 10 min 23 Joule kilo min 1. W adalah banyaknya jalan atau usaha. B itu adalah entropi sistem. Entropi sistem adalah sebuah perubahan entropi suatu sistem yang mengalami perubahan pada suhu tetap atau isotermal dan dapat balik atau reversible, dapat dinyatakan sebagai delta S sama dengan Q ref per T atau S2 dikurang S1 sama dengan Q ref per T. Di sini kita dapat melihat pada gambar di mana sistem 1 itu bereaksi dengan suhu ke sistem 2, kemudian sistem 2 bereaksi kembali ke sistem 1 dengan Qf. Selanjutnya adalah entropi lingkungan. Jika suatu reaksi kimia berlangsung dalam sistem yang memiliki perubahan entalpi delta H, kalor yang memasuki lingkungan pada tekanan tetap adalah Qref sama dengan min delta H. Sehingga perubahan entropi lingkungannya adalah sebagai berikut. Bila kita perhatikan pada gambar, sistem 1 itu bereaksi dengan suhu menjadi sistem 2 dan sistem 2 bereaksi dengan Q menjadi sistem 1, di mana rumusnya adalah delta S sama dengan Q ref per T sama dengan min delta H per T. Sekarang kita akan membahas tentang pemutusan energi ikatan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari energi ikatan tersebut. Jadi, energi ikatan adalah energi yang harus diserap untuk memutuskan jenis ikatan kimia tertentu, yang dimana jumlahnya itu akan dikatakan sama dengan energi yang dilepaskan ikatan ketika terbentuk. Jadi, energi ikatan
sendiri berarti perubahan entalpi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan tertentu dalam satu molekul gas. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dari jenis ikatan tertentu. Dalam artinya, dia berada dalam fase gas. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengukuran energi ikatan. Dapat kita ketahui, ada 3 cara untuk mengukur energi ikatan, yang dimana cara yang pertama yaitu monoatomik. Monoatomik berarti gabungan kata dari mono dan atom, dan juga dapat diartikan sebagai atom tunggal. Pengukuran ini biasanya digunakan terhadap gas. Suatu gas monoatomik adalah gas yang atomnya tidak berikatan satu sama yang lain. Salah satu contoh energi ikatan adalah energi ikatan molekul hidrogen yang ditentukan dengan melakukan percobaan, yaitu H2 bersifat gas menghasilkan H bersifat gas ditambah dengan H bersifat gas dan memiliki nilai delta H derajatnya yaitu 400,30 dan nilai delta H derajat yaitu 436,4 kJ. Cara mengukur energi ikatan yang kedua yaitu diatomik. Molekul diatomik adalah molekul yang hanya terdiri dari 2 atom. Kedua atom tersebut dapat berupa unsur yang sama maupun yang berbeda. Energi ikatan juga dapat diukur untuk molekul diatomik yang kedua atomnya berbeda seperti HCl, yang dimana rumus reaksi yang dihasilkan yaitu HCl gas menghasilkan H gas ditambah dengan Cl gas dan nilai delta H derajatnya yaitu 431,9 kJ. Cara mengukur energi ikatan yang ketiga yaitu dengan cara poliatomik. Poliatomik adalah suatu ion yang terdiri dari satu molekul dengan atom-atom yang berikatan dengan kovalen, atau dari suatu kompleks logam yang dianggap bertindak sebagai suatu unit tunggal dalam konteks kimia asam basa atau dapat pembentukan garam. Reaksi pertama yang dihasilkan yaitu H2O menghasilkan H gas ditambah dengan OH gas dan menghasilkan nilai delta H derajatnya adalah 502 kJ. Dan reaksi yang kedua yang dihasilkan yaitu OH gas menghasilkan H gas ditambah dengan O gas dan dengan nilai delta H derajatnya yaitu 427 kJ. Bila setiap satu tahap ikatan OH, tetapi pemutusan pertama berbeda dengan pemutusan yang kedua, perbedaan antara kedua delta H derajat menunjukkan bahwa ikatan OH telah mengalami perubahan karena perubahan dalam lingkungan kimia. Oleh karenanya, untuk melakukan poliatomik tetap digunakan energi ikatan rata-rata. Hal tersebut membuat kita dapat mengukur energi ikatan OH dengan 10 molekul poliatomik yang berbeda dan memperoleh energi ikatan OH rata-rata dengan membagikan jumlah energi ikatan tersebut dengan 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep tegangan dalam dan stabilitas relatif. Adapun di sini saya akan membahas beberapa poin penting, yang dimana poin yang pertama di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar dan definisi stabilitas tegangan ataupun voltage stability dan ketidakstabilan tegangan ataupun voltage instability. Nah, di mana stabilitas tegangan itu adalah suatu kemampuan sistem tenaga untuk menjaga tegangan di setiap bus pada sistem tetap dalam kondisi normal ataupun diizinkan setelah terjadinya gangguan pada suatu kondisi operasi tertentu. Nah, di mana tegangan dalam suatu sistem tenaga dinyatakan stabil apabila besar tegangan setelah terjadinya gangguan mendekati besar tegangan pada kondisi normal pastinya. Selanjutnya, yang dinamakan dengan ketidakstabilan tegangan yaitu adalah ketidakmampuan suatu sistem tenaga untuk menjaga di setiap
bus pada sistem tetap dalam kondisi normal ataupun diizinkan. Nah, setelah terjadi gangguan pada suatu sistem tersebut ataupun suatu operasi tersebut, nah hal inilah yang dapat menyebabkan karena gangguan yang terjadi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan daya relatif sehingga melebihi dari total kapasitas dari sumber daya reaktif yang tersedia di dalam sistem tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berdasarkan gangguan stabilitas tegangan itu diklasifikasikan menjadi dua bagian, yang dimana bagian yang pertama yaitu adalah stabilitas tegangan gangguan kecil, yang dimana merupakan suatu kemampuan untuk menjaga tegangan agar tetap dalam kondisi normal setelah gangguan kecil itu terjadi. Nah, seperti apa contohnya? Yaitu seperti kenaikan beban secara bertahap. Nah, adapun analisis ini dapat dilakukan untuk menggunakan kurva P terhadap V dan kurva Q terhadap V dan analisis sensitivitasnya berikutnya. Nah, yang selanjutnya adalah stabilitas tegangan gangguan besar, yang dimana stabilitas gangguan besar ini adalah kemampuan untuk menjaga tegangan agar tetap dalam kondisi normal setelah terjadinya gangguan besar tersebut. Nah, seperti apa gangguannya? Yaitu adalah seperti gangguan sistem lepasnya suatu pembangkit berkapasitas besar, dan kontingensinya itu saluran transmisi namanya. Nah, adapun analisis ini dapat dilakukan dengan simulasi time domain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berdasarkan skala ataupun rentang waktunya, permasalahan stabilitas tegangan itu menjadi dua bagian. Yang dimana bagian yang pertama yaitu adalah stabilitas tegangan jangka pendek, yang dimana ini adalah melibatkan kedinamisan dari komponen-komponen beban yang memiliki respon cepat, seperti contohnya itu adalah motor induksi, ada juga pada static fair, ada juga pada peralatan fax, dan juga sistem eksitasi. Nah, yang dimana periode studi ini membuat bahwasanya berlangsung untuk beberapa detik. Dan di samping itu juga kedua stabilitas tersebut menggunakan yang namanya pedoman serta analisis yang hampir sama. Yang dimana permasalahan yang kedua yaitu adalah stabilitas tegangan pada jangka yang panjang. Nah, yang dimana melibatkan peralatan yang memiliki respon yang lebih lambat. Seperti apa contohnya? Yaitu adalah seperti Challenger transformator, terus juga kontrol otomatis, pembangkit listrik gitu, ataupun boiler. Yang dimana ini sama-sama memiliki periode studi long time voltage stability-nya ini dapat berlangsung dan dari 1 sampai beberapa menit. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan tegangan. Nah, ada beberapa faktor-faktornya yang mempengaruhinya. Di sini saya akan menjelaskan yang dimana salah satu faktornya itu adalah berpengaruh terhadap ketidakstabilan tegangan, yaitu adalah jatuh tegangan yang terjadi ketika daya aktif dan daya reaktif mengalir melalui jaringan transmisi yang bersifat sangat induktif. Nah, hal ini disebabkan oleh akan membatasinya kemampuan suatu jaringan transmisi untuk menyalurkan daya dan penyokong tegangan. Nah, selain dari itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap ketidakstabilan tegangan. Adapun yang pertama yaitu adalah kemampuan daya reaktif dari generator sinkronnya. Yang dimana generator sinkron ini adalah peralatan utama dalam kontrol daya aktif dan reaktif pada suatu sistem tenaga listrik. Nah, berdasarkan prinsipnya, kemampuan dari sistem tenaga cadangan daya reaktif ini terpenting yaitu adalah bersumber pada generator tersebut, yaitu generator sinkron tadinya. Faktor yang kedua yaitu adalah kontrol tegangan otomatis dari generator. Yang dimana dalam studi stabilitas, tegangan sangat penting untuk menjaga tegangan agar tetap yang namanya konstan ataupun continue, tetap sama pada posisinya.
Nah, yang dimana kontrol tegangan otomatis dari generator sinkron ini memegang peranan sangat penting. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga agar tegangan tersebut tetap stabil ataupun kontinu. Selanjutnya adalah di sini faktor yang selanjutnya adalah karakteristik dari beban, yang dimana pemodelan beban merupakan salah satu faktor yang penting dalam studi stabilitas tegangan. Nah, ketergantungan beban inilah terhadap proyek tersebut sangat perlu dipertimbangkan dalam studi stabilitas tegangan, yang dimana beban sistem dari tenaga ini biasanya direpresentasikan terhubung kepada busbar ataupun sistemnya. Nah, adapun faktor yang selanjutnya yaitu adalah karakteristik dari peralatan kompensatornya, yang dimana tujuan dari kompensasi daya reaktifnya adalah untuk memperbaiki kinerja operasi dari sistem tenaga listrik tersebut, sehingga kompensasi ini dibutuhkan untuk mengontrol keseimbangan daya reaktif dari sistem tenaga listriknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian termokimia, di mana termokimia adalah tentang jumlah kalor yang dapat dihasilkan oleh sejumlah sistem reaksi serta cara pengukuran kalor reaksi. Termokimia sendiri merupakan penerapan hukum pertama termodinamika terhadap peristiwa kimia yang membahas tentang kalor atau panas yang menyertai reaksi kimia. Fokus bahasan dalam termokimia ini sendiri adalah tentang jumlah kalor yang dapat dihasilkan oleh sejumlah tertentu reaksi serta cara pengukuran kalor reaksi eksotem dan endotem. Dikatakan reaksi eksotem atau berasal dari kata X artinya keluar dan tem artinya panas. Apabila kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, artinya sistem lepas kalor. Adapun reaksi endotem terjadi apabila sistem menyerap kalor atau kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Pertama ada reaksi eksotem, di mana reaksi eksotem adalah reaksi yang menghasilkan kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga lingkungan menjadi lebih panas. Contohnya, reaksi antara kalsium atau CaO dan air. Reaksi tersebut menghasilkan kalsium hidrokarbon atau CaOH 2 kali melalui persamaan reaksi, yaitu CaO ditambah H2O menghasilkan CaOH 2 kali, terjadi panas. Kemudian reaksi endotem. Reaksi endotem adalah reaksi kimia yang menyerap atau menerima kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan turun dan menjadi lebih dingin. Contoh reaksi endotem yaitu reaksi antara barium hidroksida atau BaOH 2 kali dan kristal amonium klorida atau NH4Cl dengan penambahan beberapa tetes air, di mana reaksinya adalah BaOH 2 kali ditambah 2NH4Cl menghasilkan BaCl2 tambah 2NH4OH.